Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mario Mansaku, NPM 31230114. Di sini saya akan membahas tentang teori humanisme. Teori humanisme adalah teori pendekatan yang berfokus pada perkembangan individu secara holistik, yaitu meliputi aspek kognitif, afektif, dan emosional. Teori ini menekankan pentingnya perasaan, motivasi, dan pengalaman pribadi dalam proses belajar, dan percaya bahwa setiap individu memiliki potensi bawaan untuk berkembang dan mencapai akuntualisasi diri. Berikut ada beberapa konsep utama dalam teori belajar humanisme. Yang pertama, fokus pada potensi diri. Teori humanisme melihat manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk berkembang secara optimal. Tujuan utama pendidikan adalah untuk membantu individu mencapai aktualisasi diri, puncak diri, perkembangan pribadi di mana seseorang dapat mencapai potensi tertinggi mereka. Yang kedua itu pembelajaran berpusat pada siswa. Humanisme menekankan pentingnya pengalaman belajar yang berpusat pada siswa. Siswa bukanlah sekadar penerima pasif informasi, tetapi aktor aktif yang berpartisipasi dalam proses belajar. Setiap siswa dianggap unik dan memiliki kebutuhan serta minat yang berbeda. Yang ketiga, peran guru sebagai fasilitator. Dalam humanisme, peran guru sebagai fasilitator daripada instruktur. Guru diharapkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memotivasi siswa untuk mengeksplorasi potensi mereka. Guru harus memberikan kebebasan, dukungan emosional, dan dorongan yang memungkinkan siswa berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Yang keempat, pengalaman dan perasaan pribadi. Pengalaman dan perasaan pribadi sangat penting dalam proses belajar menurut humanisme. Siswa harus merasakan bahwa mereka dihargai dan dipahami. Belajar tidak hanya tentang menghafal informasi, tetapi juga bagaimana pengalaman belajar itu mempengaruhi perkembangan emosional dan kepribadian mereka. Yang kelima, teori Maslow. Hierarki kebutuhan Abraham Maslow, salah satu tokoh utama humanisme, mengemukakan bahwa manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi dalam tindakan tertentu sebelum mereka dapat mencapai akulturasi diri. Hierarki kebutuhan ini terdiri dari 5 tingkat. Yang pertama itu kebutuhan fisiologi seperti makanan, air, tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Yang ketiga, kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri. Yang kelima, kebutuhan akulturisasi diri atau pencapaian potensi penuh. Yang keenam, teori Carlos Rogers. Pembelajaran berpusat pada siswa. Carlos Rogers mengatakan teori tentang pendidikan yang berpusat pada siswa, di mana mereka menekankan pentingnya penerimaan positif tanpa syarat dari guru kepada siswa. Rogers percaya bahwa agar siswa dapat belajar secara optimal, mereka harus merasa diterima tanpa syarat, dan suasana kelas harus mendorong kebebasan ekspresi dan eksplorasi. Yang ketujuh itu tujuan pendidikan dalam humanisme. Tujuan pendidikan menurut humanisme yaitu mengembangkan individu yang
sehat secara psikologis, memiliki rasa tanggung jawab, dan mampu berpikir serta bertindak secara mandiri. Pendidikan harus berorientasi pada pengembangan seluruh aspek manusia, termasuk aspek emosional dan aspek sosial, bukan hanya intelektual. Yang kedelapan itu aplikasi humanisme dalam pendidikan. Yang pertama itu pendidikan. Poin pertama, pembelajaran berbasis proyek. Mengajak siswa untuk terlibat dalam proyek nyata yang relevan dan minat mereka. Pendidikan yang kedua itu pembelajaran refleksi. Siswa didorong untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka dan bagaimana hal itu mempengaruhi perkembangan diri. Pendidikan yang ketiga itu kebebasan memilih. Yang dimaksud itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih topik atau metode belajar yang sesuai dengan minat mereka. Pendidikan yang keempat itu penghargaan terhadap kreativitas. Kreativitas dan ekspresi diri sangat dihargai dalam proses belajar. Dari keseluruhan kesimpulan teori humanisme itu memberikan pandangan yang menekankan pentingnya pemahaman dan menghargai individu sebagai makhluk yang unik dan berpotensi besar. Pendekatan ini berfokus pada pengalaman personal, kebebasan, dan akulturasi diri serta mengajak para pendidik untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan holistik siswa. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya mengenai teori humanisme. Saya Mario Mensako, pamit undur diri. Terima kasih.